มีอาชีพของตนเองที่ตนเองรักและทำได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหลักหนึ่งให้กับ Media Thailand, Thairat Sport puji Timnas Indonesia yang hampir saja mengalahkan Bahrain jika tidak dicurangi. Timnas Indonesia bermain di laga ketiga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 2-2 pada laga yang berlangsung di Bahrain Kamis malam. Pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji Timnas Indonesia yang bermain cukup apik saat bertemu dengan anak asuh Dragan Talajik. Pertandingan ketiga Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia, hampir saja mampu mengalahkan anak Dragan Talajik, tulis Thairat Sport. Ini tentu sangat membanggakan bagi wakil Asia Tenggara satu-satunya. Ini pertandingan yang sangat seru, lanjutnya. Namun sayang, Indonesia dirampok besar-besaran oleh tuan rumah. Alhasil kemenangan di depan mata lenyap begitu saja, terangnya. Tim sekelas Bahrain tidak mampu mengalahkan tim dengan ranking terendah, apalagi sudah dengan cara curang, itu sangat memalukan, terang media tersebut. Media Thailand tersebut juga berharap Indonesia mampu bermain apik saat bertemu Cina di Stadion Pemuda Qingdao 2024. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik saat berjumpa Cina nanti, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. Media Vietnam jagokan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, begini katanya. Media asal Vietnam, KTO 247, menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut TTAU 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut TTAU 247, skuad Timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya Timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, TTAU 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 24 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 24 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Jepang tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Ula Romeni, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub FC Utrecht, yang akan memperkuat Timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Natho Sport. Tanda Ula Romeni akan menjadi pemain Timnas Indonesia selanjutnya kembali mencuat karena dirinya telah mengarsipkan postingannya berseragam Belanda. Ula Romeni memang pernah bermain untuk Timnas Belanda kelompok umur dari U15 sampai U20, laga terakhirnya bersama Oranje adalah tahun 2019 silam. Menukil dari Transfermarkt,
Striker yang kini berusia 24 tahun ini sudah pernah tampil 9 kali di berbagai timnas kelompok umur. Penyerang FC Utrecht bahkan memajang momen ketika berseragam oranye di Instagram pribadinya. Namun, kini seiring santernya kabar dirinya akan dinaturalisasi, postingan itu diarsipkan. Dari pantauan admin pada Kamis, 15 Agustus 2024, sudah tidak ada postingan Ula Romeni yang menggunakan seragam Belanda. Ia bakal melupakan untuk tampil di skuad oranye. Sementara itu, tanda lain Ula Romeni bakal dinaturalisasi sudah banyak, ia dan ketum PSSI saling mengikuti di media sosial. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga berteman baik dengan penggawa skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen. Ula Romeni juga sempat berfoto dengan Jay Idze serta Ivar Jenner ketika membela FC Utrecht di laga pramusim. Menarik dinantikan apakah langkahnya menghapus arsip berseragam Belanda membuat striker berusia 24 tahun ini mantap memilih jadi ujung tombak timnas Indonesia. Media Jepang akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Jepang tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix dipastikan sudah masuk proses naturalisasi. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Natho hanya bisa kagum. Sebab media Jepang itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen. Naturalisasi Kevin Dix akan selesai sebelum bulan November mendatang. Jika tidak ada hambatan, pemain ini akan segera memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bisa bermain untuk Garuda, bunyi keterangan media Jepang, Natho Sport. Jika semuanya lancar, kemungkinan Kevin Dix bisa menjalani debut saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lanjut Natho. Kevin Dix bermain sebagai bek tengah untuk FC Copenhagen, sebuah tim di Liga Denmark, lahir pada 1996 dan sudah berusia 28 tahun, ditegas keterangan Natho. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan dua pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Milin Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milin Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milin Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002, artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia. Ia hanya menjawab belum salaman. Jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya. Kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya. Yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa. Lanjutnya, 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 Vietnam. 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Vietnam yang saat ini berada di peringkat 116 ranking FIFA. The Golden Stars memang berada di posisi lebih baik ketimbang timnas Indonesia di ranking FIFA. Meski demikian, secara permainan dari beberapa kali pertemuan terakhir Vietnam terbukti sudah ditinggalkan timnas Indonesia. Berikut 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 5. Filipina. Pertama ada Filipina yang sempat menjadi salah satu lawan berat timnas Indonesia berapa tahun silam. Filipina sempat menghajar timnas Indonesia 4-0 di fase grup Piala AFF 2014. Tidak hanya itu, selama bertahun-tahun, ranking FIFA The Ascals julukan Filipina berada di atas timnas Indonesia. Namun,
Kini timnas Indonesia yang ditangani sudah meninggalkan jauh Filipina. Per Maret 2024, timnas Indonesia sah melewati ranking Filipina yang kini menduduki peringkat 147 dunia. 4. Singapura. Berikutnya ada Singapura yang pernah menjadi momok bagi timnas Indonesia. The Lions, julukan Singapura, beberapa kali mengalahkan timnas Indonesia, mulai dari semifinal Piala AFF 1998, final Piala AFF 2004, fase grup Piala AFF 2008 hingga fase grup Piala AFF 2018. Namun, saat ini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah membuktikan kalau kualitas permainan mereka jauh di atas Singapura. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 129 dunia, sedangkan Singapura tertahan di posisi 161 dunia. 3. Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sudah di atas Malaysia, yakni 129 berbanding 132. Skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang gagal dicapai timnas Malaysia. 2. Thailand. Melihat dari ranking FIFA, Thailand yang berada di peringkat 99 jelas masih lebih baik dari timnas Indonesia. Namun, secara progres, timnas Indonesia lebih menjanjikan ketimbang skuad Gajah Perang. Terbukti, Thailand gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, timnas Indonesia eksis di babak tersebut dan berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026. 1. Vietnam. Terakhir ada Vietnam yang sebenarnya secara ranking juga masih lebih baik dari timnas Indonesia. The Golden Stars saat ini menempati peringkat ke-116 di ranking FIFA. Namun, timnas Indonesia dalam tren positif untuk mendekati ranking FIFA Squad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Salah satu alasan keberhasilan timnas Indonesia mendekati ranking FIFA Vietnam adalah 3 kemenangan beruntun atas sang lawan, mulai dari Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan PEC Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada 3 calon pesaing bagi Struijk di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijlstra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Sedangkan, Romeni dan Zijlstra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan. Sosok Zijlstra sendiri masih cukup asing, pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U21. Sejauh ini, Zijlstra baru terlihat tajam di kompetisi kelompok umur. Total,
Striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijlstra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struijk di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama timnas Indonesia. Patut dinanti apakah 3 nama tersebut jadi memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan Belgia. Karena itu, Brankovic menegaskan timnas Cina tak boleh meremehkan skuad Garuda. Meski secara ranking FIFA, China berada di atas timnas Indonesia. China yang berada peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, timnas Indonesia dalam laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Cina menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan, dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen grup C. Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jordi Amat DKK juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Karena itu, Brankovic tak mau menganggap remeh tim merah putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh, kata Ivankovic. Saat ini Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C, persis di atas Cina, yang sama sekali belum mendapat poin. Maes Hilgers dan kolega sementara memiliki 3 poin, dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain, yang duduk di urutan 2 hingga 4. Dengan kondisi itu, di atas kertas Indonesia dan Cina masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karenanya, kemenangan menjadi harga mati yang bakal mereka perebutkan pada pertandingan pekan depan. Kevin Dix resmi berfoto salaman dengan Erick Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, di akun Instagram pribadinya. Foto salaman dengan Erick Thohir sendiri belakangan jadi pertanda khusus bahwa pemain keturunan akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix, ujar Erick Thohir. Nama Kevin Dix memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia sudah sejak lama. Pemain FC Copenhagen itu pertama kali dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI pada 2022. Saat itu, Kevin Dix direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain. Ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Maes Hilgers. Tetapi kala itu Kevin Dix dan Maes Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Maes Hilgers terhalang restu orang tua sehingga tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Kini, Kevin Dix sudah mendapat lampu hijau. Dia pun akan segera melakukan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan informasi mengejutkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Hal ini diungkapkan oleh salah satu host dalam podcast yang diproduksi oleh Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Sang host menyebut bahwa selain Zijlstra, Jairo Riedewald juga sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra.
Saya tahu Jairo Riedwald salah satunya dan sedang dalam proses, ujar host Voetbal Premier. Proses naturalisasi Jairo Riedwald menambah daftar pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya PSSI dalam mencari talenta terbaik yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Jairo Riedwald adalah pemain yang saat ini membela Royal Antwerp FC, klub yang berkompetisi di Liga Belgia. Sebelumnya, ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Riedwald diyakini akan memberikan kontribusi signifikan jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia resmi menjadi WNI. Jika proses naturalisasi Jairo Riedwald berhasil, ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, mengingat pengalaman dan kemampuannya di level klub Eropa. Pernyataan mengejutkan pemain Bahrain usai kontroversi laga kontra Indonesia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Bahrain dan timnas Indonesia, terjadi kontroversi yang menyulut emosi para supporter kedua negara. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, namun perdebatan tak berhenti setelah peluit akhir berbunyi. Gol kedua Bahrain yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan dipertanyakan banyak pihak dan dianggap tidak sah. Bahkan, salah satu pemain kunci Bahrain secara mengejutkan memberikan pernyataan yang menambah panasnya situasi. Dalam wawancara yang dilakukan setelah pertandingan, pemain tersebut memberikan komentar yang mengejutkan. Ia mengakui bahwa ada ketidakberesan dalam gol kedua Bahrain yang seharusnya tidak disahkan oleh wasit. Saya harus jujur, kami semua tahu ada yang salah dengan gol tersebut. Saya pribadi tidak merasa nyaman dengan hasil ini. Sepak bola seharusnya adil, dan saya memahami rasa kecewa Indonesia, ujarnya. Pernyataan ini jelas mengundang perhatian. Banyak pihak yang merasa bahwa pertandingan tersebut berjalan tidak adil, dengan beberapa keputusan wasit yang dinilai merugikan Indonesia. Pemain ini juga menuntut agar pertandingan diulang demi menjaga integritas kompetisi. Saya tidak ingin hasil ini menjadi sesuatu yang mencoreng semangat fair play. Jika memungkinkan, saya pikir pertandingan harus diulang, agar tidak ada keraguan lagi dan semua bisa bermain secara adil, tambahnya. Respon dari pihak otoritas sepak bola belum diumumkan, namun pernyataan pemain tersebut mempertegas bahwa kontroversi dalam laga ini mungkin belum selesai. Para supporter Indonesia yang merasa dirugikan kini memiliki suara dukungan yang tak terduga dari pihak lawan sendiri. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Bahrain menjadi sorotan publik setelah hasil imbang 2-2 yang penuh dengan kontroversi. Salah satu momen yang paling disorot adalah gol kedua Bahrain yang dinilai tidak sah, sehingga memicu protes keras dari berbagai pihak, termasuk dari timnas Indonesia. Namun, di tengah gelombang kontroversi tersebut, salah seorang pemain Bahrain secara mengejutkan memberikan pernyataan jujur yang mengakui adanya ketidakadilan dalam pertandingan. Pemain tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa gol kedua yang dicetak timnya memang seharusnya tidak disahkan. Saya tahu bahwa keputusan tersebut sangat merugikan Indonesia. Saat kejadian berlangsung, saya berada di dekat situ dan melihat jelas bahwa itu seharusnya offside, ungkapnya dalam wawancara pasca pertandingan. Saya merasa tidak nyaman dengan hasil ini, karena kami seharusnya bermain dengan adil. Sepak bola adalah tentang kejujuran dan sportivitas. Ia juga menyebut bahwa situasi ini membuat dirinya dan beberapa rekan setimnya merasa tidak nyaman. Sejujurnya, saya merasa kasihan kepada pemain-pemain Indonesia. Mereka bermain dengan sangat baik dan pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Gol itu mengubah arah pertandingan secara tidak adil, tambahnya. Pernyataan mengejutkan ini semakin menguatkan tuntutan agar pertandingan diulang. Banyak pihak yang mendukung ide tersebut, termasuk pemain ini yang juga merasa pertandingan seharusnya dijalankan kembali untuk menjaga integritas kompetisi. Saya harap pihak penyelenggara mempertimbangkan untuk mengulang pertandingan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang menjaga keadilan di lapangan. Sementara itu, protes dari pihak Indonesia terus berlanjut dengan Federasi Sepak Bola Indonesia mengajukan banding resmi kepada FIFA atas insiden tersebut.
Para penggemar dan pemain Indonesia berharap agar keputusan yang adil bisa diambil untuk memastikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berjalan sesuai prinsip fair play. Timnas Indonesia secara resmi telah melayangkan laporan kepada FIFA terkait kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dianggap kontroversial saat memimpin pertandingan melawan Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan Alkaf yang tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time yang ditetapkan telah habis. Menurut instruktur pelatih PSSI Hanafing, kejadian ini seharusnya dapat dicegah jika Alkaf mematuhi aturan mengenai tambahan waktu. Kasus ini sudah dilaporkan ke FIFA karena injury time sudah melewati batas. Sebelum terjadinya tendangan sudut, waktu tambahan seharusnya sudah habis dan pertandingan seharusnya dihentikan, kata Hanafing. Lebih lanjut, Hanafing tidak memberikan detail lengkap mengenai isi laporan tersebut. Namun ia memastikan bahwa manajemen Timnas Indonesia sudah mengajukan protes resmi. Keputusan wasit Ahmed Alkaf pada akhirnya membuyarkan kemenangan Indonesia yang sudah berada di depan mata. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 berakhir imbang 2-2 setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Bahrain sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol Mohamed Jassim Marhun. Namun, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Ragnar Oratmangoen pada menit 45+3 dan Rafael Struijk di menit ke-74. Sayangnya, Bahrain menyamakan skor di menit 99 melalui skema sepak pojok, meskipun tambahan waktu yang diberikan hanya 6 menit. Salah satu pemain naturalisasi terbaru Indonesia, Eliano Reijnders, telah menjalani pertandingan debutnya bersama skuad Garuda. Eliano Reijnders masuk sebagai pemain pengganti untuk Timnas Indonesia di menit 46 saat melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis. Kakak Eliano Reijnders, Tijani, terlihat mendukung sang adik melalui unggahan di platform Instagram resminya. Pemain gelandang AC Milan itu menunjukkan dukungannya melalui fitur Instagram Story. Dalam Instagram Story tersebut, Tijani menangkap momen dari layar televisi saat Eliano dimasukkan ke lapangan sebagai pemain pengganti. Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi dan ungkapan semangat kepada Eliano menggunakan emoji. Eliano telah menyebut jika Tijani sudah bersemangat untuk menyaksikan debutnya sebelum pertandingan dimulai. Pasalnya, kehadiran Eliano dalam skuad Garuda mendatangkan kisah yang menarik. Keduanya merupakan atlet sepak bola asli Belanda. Namun, mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Hal tersebut didapatkan dari ibunya, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Tijani dan Eliano saat ini membela skuad timnas yang berbeda. Tijani bermain bersama timnas Belanda, sedangkan Eliano untuk Indonesia. Rezeki nggak kemana. Timnas Indonesia dinyatakan menang usai kecurangan Bahrain terungkap, jadi tuntutan saya kepada FIFA. Begini penjelasannya. Timnas Indonesia lagi-lagi meraih hasil imbang usai tahan 2-2 Bahrain dalam laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Tapi sejumlah drama dilakukan Bahrain dan wasit di laga tersebut. Suasana semakin memanas ketika timnas Bahrain menghadapi timnas Indonesia. Momen yang penuh ketegangan ini tidak hanya dipenuhi dengan aksi di lapangan, tetapi juga drama yang melibatkan reaksi berlebihan pemain Bahrain dan keputusan wasit yang menimbulkan banyak tanda tanya. Sejak awal pertandingan, pemain Bahrain terlihat sering melakukan guling-guling di lapangan setiap kali terjadi kontak fisik, meskipun tidak ada benturan yang signifikan. Aksi ini tampaknya bertujuan untuk menarik perhatian wasit dan ternyata berhasil. Dalam beberapa kesempatan, wasit memberikan pelanggaran yang menguntungkan tim Bahrain, meskipun replay menunjukkan bahwa kontak yang terjadi tidak cukup kuat untuk dihukum. Namun, bukan hanya guling-guling yang mengundang perhatian. Para pemain Bahrain juga menunjukkan reaksi berlebihan setelah setiap pelanggaran, berteriak dan melambai-lambaikan tangan, seolah-olah mereka mengalami cedera parah.
Taktik ini membuat wasit semakin terpengaruh dan cenderung mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Indonesia yang berujung pada pengurangan pemain di lapangan. Situasi semakin memanas ketika wasit mulai mengulur waktu dengan memberikan tambahan waktu yang tidak wajar. Di penghujung babak kedua, ketika pertandingan tampak akan berakhir dengan kemenangan Indonesia, wasit menambah waktu hingga 4 menit dari yang awalnya tambahan waktu 6 menit menjadi 10 menit. Hal ini membuat para pemain dan penggemar Indonesia merasa frustrasi karena mereka merasa bahwa keputusan wasit tidak adil dan mencurigakan. Di menit-menit akhir, Bahrain berhasil mencetak gol yang menjadi sorotan. Gol tersebut tercipta setelah tendangan penjuru pemain Bahrain berhasil dimanfaatkan menjadi gol, yang akhirnya skor menjadi sama 2-2. Sorak-sorai para penggemar Bahrain membahana, sementara pemain Indonesia terlihat kecewa dan frustrasi. Bukti ini sudah cukup untuk menuntut kepada FIFA untuk memberikan sanksi kepada Bahrain dan memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Gimana kalau menurut kalian, guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan saya ini? Yang membuat kita semua penasaran, karena tampak sekali itu keputusan-keputusan yang memang tidak logis. Sebenarnya ini sudah lewat waktu, karena tambahan waktu cuma 6 menit, tetapi sudah kelewat 2, ya, sebelum ada di menit 99. Banget Gaci, ditunggu banget sampai gol. Gila. Wah anjing, wasit lagi anjing. Woi, menit berapa woi? Botak!